Shalom semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, walau dimanapun kalian sedang berada. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bersekutu bersama BEM New Life Church dalam ibadah online kali ini. Dan bagi yang pertama kali menyertai kami sangat mengalu-alukan kebersamaan Anda semua. So, sebelum kita start, kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang 6 hari yang lalu sehingga kami dapat beribadah bersama pada hari ini. Oleh itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan sehingga selesai, agar segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dan bagi anak-anak-Mu yang akan melayani, Engkau yang akan mengurapi mereka ya Bapa, agar apa yang keluar daripada mulut mereka adalah kebenaran daripada hati Bapa. Dan bagi anak-Mu yang akan menyertai, kami berdoa agar Engkau yang akan terus memberkati mereka serta menguatkan iman antara kami sesama ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, agar Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, biar Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa, serta mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan shalom kepada semua jemaat BEM New Life yang sempat hadir setia bersama dengan kita untuk kebaktian online, ibadah online kita pada hari ini. Haleluya, dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sehat-sehat saja, tidak kira di mana Anda berada. Di tempat kerja maupun di tempat bilik, ruang tamu bersama keluarga ataupun di kampus. Bagi semua pelajar-pelajar yang sempat bersama dengan kita pada pagi ini. Haleluya, dan saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Dan kita juga siap membawa pujian, korban syukur kita bagi Dia, karena Dialah Allah yang layak menerima segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan. Haleluya. Mari kita terus memuji Dia. Haleluya. 1, 2, 3. Tuhan yang berkuasa,
Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu Yesus. Father, we thank you Lord Jesus for your grace Lord Father, that never ending Lord Father in this life Lord God. Oh hallelujah Jesus, we want to come before you Lord Father. We want to worship you this morning Lord God. We want to worship you this morning Lord Jesus, for you alone are worthy to be praised. Oh hallelujah Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Grace, what have you done? Murder for me on that cross. Accused in absence of law, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place. So live, oh to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you, forever hope in my sing death, where's your sting? Death, where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross has brought me to live. Your mercy in my heart not to sing. The day this trouble shall of your love, now my soul will live, and it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love, now my soul will, and you sing. Because of you, Jesus.
it's so. Because of you, Jesus, it's so. Because of your love, now my soul will live. And it's because of you, Jesus, it's so. Because of you, Jesus, because of you, Jesus, it's so. Because of your love, now my soul will live. Oh, my soul will live because of you. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace,
dan shalom kepada semua jemaat gereja kita BEM New Life. Sekarang kita masuk dalam ruangan doa syafaat. Perkara doa pertama kita yaitu kita doa untuk negara kita Malaysia. Terutamanya sekarang kita tahu juga kita masih berperang dengan pandemik COVID-19. Kita berdoa juga untuk kerajaan kita, program vaksinasi kita, dan juga para frontliners kita. Kedua, kita berdoa untuk gereja-gereja di Malaysia, baik pun di luar bandar ataupun di bandar. Kita juga berdoa untuk gereja New Life kita dari segi kepimpinan, bangunan baru untuk gereja kita juga. Begitu juga dengan keuangan gereja kita. Seterusnya kita berdoa untuk semua jemaat New Life kita, untuk pelajar-pelajar gereja kita, keluarga di jemaat kita, baik pun yang kita juga berdoa untuk yang bekerja maupun yang belum bekerja ataupun masih lagi mencari pekerjaan. Kita juga sama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang mungkin sedang sakit ataupun tidak. Sama-sama kita mendukung mereka dalam doa. Mari kita sama-sama doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk kesempatan ini Bapa, kami bisa berkumpul Bapa bersama saudara-saudari seiman kami. Walaupun sekarang Bapa kami tidak dapat berkumpul seperti dahulu Bapa, sebelum munculnya pandemi COVID-19 ini Bapa, kami tidak dapat berkumpul Bapa secara bersua muka Bapa. Walaupun sekarang Bapa kami dapat menjalankan ibadah kami secara online sahaja Bapa, kami juga bersyukur Bapa karena Bapa kasih setiamu sentiasa bersama kami Bapa. Engkau Bapa yang telah memberikan kami kekuatan Bapa sampai saat ini Bapa. Seterusnya Bapa kami Bapa menyerahkan ruangan ini Bapa, kami berdoa Bapa khususnya Bapa untuk negara kami Malaysia. Engkau tahu Bapa, Engkau melihat Bapa apa yang sedang terjadi di bumi kita saat ini Bapa. Pandemik COVID-19 Bapa masih melanda di seluruh tempat Bapa. Engkau melihat Bapa, sangat sukar Bapa secara manusiawi kami Bapa. Kami sungguh sukar Bapa untuk menjalani semuanya Bapa. Karena Bapa begitu cepat virus ini Bapa mengambil satu-satu nyawa Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Bapa, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa Bapa. Kami percaya Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa akan memulihkan negara kami Bapa. Kami percaya Bapa, satu saat nanti Bapa, bumi kami Bapa pulih dari COVID-19 ini Bapa. Haleluya Bapa, saat ini Bapa, Engkau Bapa terus mengurapi tempat ini Bapa, baik pun di Malaysia Bapa, ataupun di mana-mana sahaja Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Itu yang kami perlukan Bapa. Kami sungguh-sungguh rindu Bapa dengan aliran Roh Kudus-Mu di semua tempat Bapa. Haleluya Bapa, kami juga Bapa berdoa untuk kerajaan kami Bapa. Mungkin saat ini Bapa secara manusiawi juga Bapa, pihak-pihak berkuasa Bapa merasakan sungguh letih, lemah Bapa. Banyak pergolakan yang berlaku antara kerajaan Bapa, tapi kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang akan turun tumpang tangan Bapa, Engkau akan campur tangan Bapa dalam urusan mereka Bapa. Berikan semua ahli-ahli kerajaan kami wisdom Bapa, supaya Bapa mereka menguruskan negara kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk program vaksinasi di seluruh tempat Bapa. Kami percaya Bapa, vaksin ini Bapa salah satu cara Bapa yang Engkau berikan kepada kami Bapa untuk mengurangkan lagi Bapa
perebakan virus COVID-19 ini Bapa. Mungkin Bapa vaksin ini tidak dapat memulihkan kami 100% seperti dahulu Yesus, tapi kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa dengan vaksin ini Bapa kami boleh melindung diri sendiri kami Bapa, melindung ahli keluarga kami Bapa, melindung orang-orang di sekeliling kami Bapa. Kami percaya dengan iman kami Bapa bahwa vaksin ini dapat memulihkan kami Bapa, sekaligus juga Bapa untuk melindungi kami juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk frontliners kami Bapa. Engkau melihat mereka Bapa di mana-mana pun mereka berada saat ini Bapa. Engkau terus berikan mereka kekuatan Bapa, kekuatan yang sangat mereka perlukan saat ini. Secara batin manusia mereka Bapa, mereka sangat letih Bapa, tapi kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau Allah yang akan terus memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk semua gereja-gereja di Malaysia Bapa, maupun di dalam di luar bandar ataupun di bandar Bapa. Biar Bapa Engkau terus beserta kami semua Bapa. Mungkin Bapa kami tidak dapat lagi berkumpul seperti dahulu Bapa, berkumpul di rumah-Mu Bapa secara banyak, ramai-ramai orang Bapa, tapi kami percaya Bapa, biarkan kami Bapa terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, terus Bapa rindu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya Bapa, jagalah iman kami Bapa, berikan kami iman yang sungguh kuat Bapa, agar Bapa pada saat ini Bapa iman kami Bapa tidak mudah goyah Bapa. Haleluya Bapa, juga kami berdoa untuk gereja kami New Life Bapa, dari segi kepimpinan kami Bapa. Biar Bapa Engkau terus memberkati, melindungi, menjaga semua pemimpin-pemimpin gereja kami Bapa. Biar Bapa mereka terus menguruskan Bapa gereja BEM New Life ini Bapa sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Engkau terus memberikan mereka pengetahuan dan wisdom dari Engkau. Dan kami berdoa untuk keuangan gereja kami Tuhan Yesus, agar Bapa Engkau terus turut masuk campur Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangunan baru gereja kami Bapa. Biar Bapa Engkau terus memberikan tempat untuk kami beribadah Bapa satu hari nanti Bapa, agar Bapa kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang baru, yang besar Bapa, agar ramai jiwa-jiwa yang akan datang memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Haleluya Bapa, kami juga terus berdoa Bapa untuk semua jemaat gereja BEM New Life Bapa, baik yang masih bekerja, yang sedang bekerja, yang masih mencari pekerjaan Bapa, yang masih belajar Bapa. Engkau melihat di mana-mana pun mereka Bapa. Biar Bapa Engkau menjaga setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat gereja kami Bapa. Jikalau mereka ada yang sakit Bapa, Engkau akan pulihkan Bapa. Engkau akan mengurapi mereka Bapa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Tuhan, kami sungguh rindu Bapa, sungguh-sungguh rindu Bapa akan hadirat Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari dahulu sehingga sekarang Bapa. Engkau tidak pernah berubah Bapa, kasih setia-Mu Bapa kekal Bapa dari dahulu hingga sekarang Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus jikalau Bapa kami ada masanya Bapa kami jauh daripada-Mu, ada masanya Bapa kami merasakan iman kami goyah Bapa. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini Bapa Engkau terus mengingatkan kami Bapa, Engkau terus menguatkan setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini perkara doa kami Bapa, dan kami angkatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami imani semua perkara doa ini. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, kita kembali lagi dan kini kita sudah memasuki acara untuk memberi persembahan ataupun tangguk dan juga persepuluhan. Jadi bagi kita semua yang ingin ataupun berkerinduan untuk memberkati gereja kita dan juga pelayanan-pelayanan gereja kita, bolehlah kita melakukannya melalui online transfer ataupun melalui cash deposit machine. Jadi buktiran account BMU Life ada tertera di bawah sini, ataupun kita boleh merujuk kepada komen-komen melalui siaran ini. Haleluya. Dan sambil kita memberi, mari kita angkatkan satu lagi pujian. Haleluya. 1, 2, 3. Ya gembala
mengajak kita semua berdoa untuk persembahan ini, dan saya akan membawakan kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, karena Kau sangat baik, sangat indah, dan sangat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama di dalam kebaktian hari Minggu kami Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan persembahan kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan Kau pakai untuk meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memberi kepada-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan begitu juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang mungkin tidak sempat memberi Tuhan. Kami terus membawakan mereka Tuhan di dalam doa kami, supaya Engkau yang memberkati mereka juga Tuhan, supaya di masa akan datang Tuhan mereka akan punya kesempatan untuk memberi. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa menyerahkan juga pemimpin gereja kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kau pakai Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan untuk menguruskan keuangan ini dengan sebaiknya Tuhan. Begitu juga kami terus menyerahkan keuangan gereja di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu keperluan kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang mencukupi segalanya buat kami, dan kami terus menyerahkan keuangan gereja pada saat ini dalam tangan-Mu. Apapun yang kami perlu bayarkan, apapun yang kami perlu biayai Tuhan, Tuhan Kau yang akan menggenapinya buat kami. Terpujilah namamu Tuhan, karena Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terus membawa jemaat New Life di dalam tangan-Mu pada saat ini. Berkati kami yang bekerja, begitu juga mungkin yang masih mencari pekerjaan. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya peluang pekerjaan akan terbuka buat mereka. Itu juga Tuhan, kami terus berdoa buat adik-adik kami yang masih study Tuhan pada saat ini. Beri mereka hikmat, kejaksanaan Tuhan, supaya mereka boleh berjaya Tuhan di dalam study mereka Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau sangat baik. Biar kami terus mengimani Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Biar kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Karena Tuhan kami percaya, kami hidup bukan di atas kekuatan kami sendiri Tuhan. Bahkan kami hidup Tuhan karena kebaikan. Kami hidup Tuhan pada hari ini. Kami ada Tuhan pada hari ini karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami. Biar kami terus memikirkan itu Tuhan. Biar kami terus mengimani itu Tuhan setiap hari kami hidup. Biar kami terus tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada pada saat ini, Engkau terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Ini doaku Tuhan, ini doa kami Tuhan, dengarlah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih atas segalanya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amen. 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 Selamat pagi. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan kerajaan-Mu Tuhan. Kami telah memuji Engkau. Kami telah memberi persembahan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan yang telah memberi untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami akan mendengar kebenaran-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan dapat hidup, berbuah dalam hidup kami. Ini hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah Tuhan menurut kehendak-Mu. Lidah ini bersihkan, pikiran ini kuduskan, agar setiap perkataan yang diucapkan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena kita diberi peluang bertemu sekali lagi mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini ialah pengharapan di dalam ribut taufan. Pengharapan di dalam ribut taufan. Hope in the storm. Hope
in the storm. Dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 menceritakan kisah Yesus menghardikkan taufan di danau. Kita akan melihat teks ini, kita akan membacanya, merenungkannya, serta memperhatikan beberapa perkara tentang hope in the storm, pengharapan di dalam ribut taufan. Saya akan membaca dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia juga, supaya kita sama-sama mengerti dan memahami kisah Yesus menghardikkan ribut taufan. Jesus calms the storm. Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciple went and woke him up, saying, "Lord, save us, we are going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the wave, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the wave obey him." That is in English, and in bahasa Malaysia or Indonesia says, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekunyong-kunyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu dan serta berkata, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari yang Yesus kasihi, kenyataan yang paling menarik perhatian saya dalam teks ini ialah waktu murid Yesus membangunkan Yesus. "Tuhan, tolonglah, kita binasa. Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dalam cerita ini, murid Yesus hanya fokus kepada Yesus. Bangunkan Yesus, berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ini nyata sekali kenyataan yang disebut awal tadi, pengharapan di dalam ribut taufan. Dalam hidup kita pun berbagai jenis taufan, berbagai jenis masalah dalam hidup kita. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, percayalah, hanya dalam Yesus Kristus ada jawaban. Dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Kita akan melihat 5 perkara yang wujud, yang ada dalam kisah ini. Yesus menghardikkan taufan ini. Yang pertama, pengharapan di dalam taufan. Penyertaan Yesus pasti. Penyertaan Yesus pasti. God's promises of guidance. God's promises of presence. Penyertaan Yesus pasti. Tuhan Yesus hadir. Di dalam kisah ini, Tuhan Yesus terus tidur. Benar, rehat, dan gelombang pun datang, ribut taufan pun datang. Tetapi Yesus hadir di sana, menyertai murid Yesus. Tuhan Yesus hadir, menyertai kita, memimpin kita, membimbing kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan, "Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada hari ini, Tuhan Yesus hadir membimbing kita, menyertai kita. Percayalah pada hari ini, dalam ribut taufan hidup kita, dalam kesusahan hidup kita, cari Yesus. Seperti murid Yesus, tidak pergi kemana-mana. Fokus pada Yesus, membangunkan Yesus, dan berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nyata sekali, Tuhan hadir, Tuhan pimpin, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, perkara yang kedua, yang pasti dalam kisah ini, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. God promises of victory. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 4. Pemazmur mengatakan, bila mencari Tuhan, Tuhan menjawab, melepaskan dari segala kegentaranku. Sama seperti murid Yesus tadi, mereka pun bergetar, risau, karena mereka hampir binasa. Mereka bangunkan Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan memberi kemenangan. Dalam Roma 8:37, Roma 8:37, firman Tuhan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anda dan saya adalah orang yang menang, lebih daripada orang yang menang. Bila bersama Yesus Kristus, Anda dan saya adalah orang yang menang. Pada hari ini, saudara-saudari yang Yesus kasihi, baik yang ada di rumah sekarang, yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang ada dalam gereja, Tuhan menjaminkan kemenangan. Bila kita mencari Tuhan, memanggil nama Tuhan, Dia melepaskan kita, Dia memberi kita kemenangan, Dia melepaskan kita dari kekhawatiran, dari segala kegentaran. Menurut tafsiran Mazmur 34 ayat 4 tadi, kita bergentar, kita risau, kita terbimbang. Bila mencari Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada hari ini, percayalah, Tuhan menjamin kemenangan. Pengharapan dalam ribut taufan dalam hidup kita, hanya dalam Yesus ada kemenangan. Yang ketiga, perkara yang ketiga, janji Tuhan untuk menjawab doa. God's promises of answered prayer. Tuhan berjanji untuk menjawab doa kita. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, bila kita melihat kisah murid Yesus dan Yesus menyeberangi laut ini, dalam perahu itu, dalam keadaan yang susah, keadaan yang hampir-hampir membuat mereka binasa, mereka panggil Yesus, mencari Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan Tuhan tegur mereka, mengapa kamu kurang iman? Tetapi pada masa yang sama, Tuhan yang disembah pada hari ini siap mendengar doa kita. Dalam Alkitab, Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada hari ini, dalam keadaan apapun, khususnya dalam keadaan dunia bergelut dengan COVID-19, seperti di negeri kita, dalam negara Malaysia, belum lagi kita bebas-bebasnya berjalan ke sana sini.
kita perlu mematuhi SOP yang dikenakan oleh kerajaan untuk kita. Jadi hari ini Tuhan menjaminkan doa Anda, doa saya, doa kita semua dijawab. Janganlah hendaknya kamu bimbang tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara-saudari, apapun masalah, apapun kerisauan, apapun kebimbangan yang melanda hidup Anda, yang membuat Anda tidak fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan seperti murid-murid Yesus dalam kesusahan, dalam kerisauan mereka. Mereka cepat memanggil Yesus, membangunkan Yesus yang sedang tidur. Yesus bangun dan hardikkan ribut tofan itu. Sama juga pada hari ini. Apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda pada hari ini, ingat, Tuhan siap menjawab, mendengar doa kita. Seperti tercatat dalam Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan, berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini yang tercatat dalam Alkitab. Murid-murid Yesus amat heran, tidak pernah mereka alami itu dulu. Mereka ini ada nelayan. Saya percaya seringkali mereka dilanda ombak, ribut tofan, dan mungkin sebelum itu belum pernah mereka mengalami keadaan seperti itu. Ribut terus menerus melanda perahu. Tetapi malam itu, pada hari itu yang kita saksi ini, waktu ribut itu datang, waktu ombak itu hampir menenggelamkan perahu mereka, hampir binasa sesuai dengan kenyataan mereka, kita binasa. Mereka berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ini satu keluhan, rintihan, seruan yang dari dalam hati. Hari ini juga, marilah kita terus berseru pada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Jangan coba-coba menyimpang daripada jalan Tuhan. Berseru pada Tuhan. Tuhan menjanjikan doa kita dijawab. Tuhan menjanjikan seruan kita akan dijawab dalam masa Tuhan. Tetapi dalam kisah ini, pada masa itu juga Tuhan menjawab seruan doa murid-murid Yesus sesuai dengan kenyataan yang tercatat dalam Yeremia 33 ini, ayat 3, Yeremia 33 ayat 3, berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita dan memberitahu kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Murid-murid Yesus belum pernah mereka melihat, menyaksikan ombak berhenti oleh seseorang. Siapakah dia ini? Orang apakah dia ini? Itu satu ungkapan yang amat mendalam. Ungkapan yang menyatakan belum pernah mereka menyaksikan ombak berhenti bila seseorang menghardikkan tofan. Hanya Yesus dapat melakukannya. Hanya Yesus berkuasa menghentikan ombak tofan, yang berkuasa menyelesaikan pergumulan hidup kita. Pada hari ini, saudara-saudari yang Yesus kasihi, apapun masalah yang Anda hadapi, apapun yang membuat Anda risau, masa depan Anda sebagai pelajar, anak muda pada hari ini, yang risau tentang pelajaran, yang risau tentang masa depan, yang risau dengan pasangan hidup, yang risau dengan bisnis juga, menurut Alkitab, hendaklah kamu menyatakannya kepada Tuhan, keinginan hati kita kepada Tuhan, dalam doa, dalam permohonan kita,
dengan ucapan syukur. Maksudnya kita yakin, pandang positif. Apapun masalah, apapun pergumulan hidup, rintangan yang datang, serah kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji memberi kedamaian untuk menenangkan hati kita, memberi kita kesejahteraan, memberi kita harapan untuk terus maju dalam Tuhan. Pada hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, percayalah, Tuhan yang disembah pada hari ini siap menjawab, mendengar doa kita. Kalau Tuhan Yesus Kristus mendengar doa murid-Nya, Yesus yang sama yang disembah pada hari ini pun siap menjawab, mendengar doa kita. Panggil nama Tuhan seperti murid Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Nyatakan isi hati Anda kepada Tuhan pada hari ini. Yang putus cinta, yang penuh dengan kekecewaan, yang putus harapan, panggil nama Yesus. Tuhan, tolong saya Tuhan, saya kecewa. Pasti Tuhan akan datang meringankan beban Anda, mengangkatkan beban Anda pada hari ini. Percayalah akan janji Tuhan. Yang keempat, pengharapan dalam ribu taufan. Pengharapan dalam ribu taufan. Tuhan menjaminkan kesejahteraan. Tuhan menjaminkan kesejahteraan. God's promises of peace. Tuhan menjaminkan kesejahteraan. Kisah murid Yesus bersama Yesus menyeberangi danau ini. Sesungguhnya hanya Yesus memberi kedamaian, kesejahteraan. Bila Tuhan Yesus mengherdikkan taufan itu, terus tenang, tak ada ombak sekalipun, terus berlayar sampai ke seberang. Saudara-saudari yang dikasihi, hanya Yesus yang berani mengatakan, menawarkan kesejahteraan untuk umatnya. Yohanes 14:27, Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, hanya Tuhan Yesus yang memberi kedamaian, yang menawarkan kesejahteraan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dengan itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, hanya Yesus Kristus yang menawarkan kesejahteraan untuk umatnya, untuk Anda dan saya, untuk kita semua yang berseru kepadanya. Seperti murid Yesus yang datang pada Yesus, membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan Tuhan mengherdikkan taufan itu, terus tenang. Maksudnya ada kedamaian, ada kesejahteraan dalam Yesus. Hidup kita pun ada kedamaian bila berseru pada Yesus, bila minta daripada Yesus. Karena hanya Yesus yang memiliki kesejahteraan yang pasti. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Satu ungkapan yang amat menghiburkan kita, yang amat mendorongkan kita. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah, jangan gentar hatimu. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, Anda risau, Anda bimbang, datanglah kepada Yesus Kristus yang menawarkan kedamaian, yang menawarkan kesejahteraan. Bahkan dalam Yesaya 26 ayat 3, Yesaya 26 ayat 3, firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kesejahteraan,
diberi damai sejahtera. Hari ini, pilihlah untuk tetap percaya pada Tuhan. Pilihlah untuk mencari kedamaian dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang lantang, yang berani mengatakan, aku memberi kedamaian kepadamu. Tidak seperti yang dunia berikan. Dengan itu pada hari ini, datang pada Yesus. Seperti murid Yesus. Tidak pergi ke tempat lain. Tidak pergi kepada Allah lain. Fokus kepada Tuhan Yesus. Bangunkan Yesus. Berkata pada Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dalam apapun masalah hidup, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam politik, dalam pelajaran, dalam masa depan Anda. Mintalah kedamaian yang hanya ada dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang berani mengatakan, kedamaian yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Ya benar, di dunia ini ada yang menawar kedamaian, tetapi tidak seperti yang Yesus berikan. Percayalah pada hari ini, saudara-saudari yang Yesus kasihi, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, diberi damai sejahtera. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima dalam kisah ini, Tuhan Yesus menjaminkan keselamatan. Tuhan memberi keselamatan. God's promises of salvation untuk kita. Tuhan menjaminkan keselamatan. Menyelamatkan kita dalam keadaan yang kita alami. Murid-murid Yesus, kalau Yesus tidak ada pada waktu itu, mungkin keremas, karam. Itu sebabnya kenyataan yang mereka sebut itu menarik. Tuhan, tolonglah kita binasa. Binasa bermaksud mati, tewas, lemas, dan sebagainya. Tetapi dalam Yesus Kristus, Tuhan siap menyelamatkan kita. Tuhan memberi kita keselamatan. Tuhan menawarkan keselamatan dalam Yesus. Sesiapa yang berseru pada Yesus Kristus akan diselamatkan. Di dalam Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenyataan ini membawa maksud Tuhan siap menyelamatkan kita. Dari apapun yang terjadi, Tuhan siap menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita daripada pelbagai masalah, pelbagai dugaan hidup, cobaan hidup. Tuhan memberi kita kemenangan. Tuhan membantu kita. Tuhan menyelamatkan kita. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang berseru pada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Dengan itu pada hari ini, berseru pada Tuhan. Barang siapa yang berseru pada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Seperti murid-murid Yesus. Datang pada Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Maksudnya, mereka berseru pada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, saya tidak tahu Anda yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang mengikuti live streaming kah, melalui FB ini kah, yang mendengar firman Tuhan dalam gereja melalui YouTube ini kah, yang belum berseru kepada Yesus Kristus. Berserulah kepada Yesus pada hari ini. Tuhan menawarkan keselamatan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti murid-murid Yesus berseru pada Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tolonglah Tuhan, kita binasa. Hari ini, saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat,
Kata para Yesus, Tuhan Yesus, saya perlu Engkau. Saya perlu Engkau menjadi juru selamat pribadi saya. Datang pada Yesus. Karena orang yang berseru kepada Yesus saja yang diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Ini janji yang ada di dalam Alkitab. Pengharapan dalam ribut tofan. Pengharapan dalam ribut tofan hidup kita. Tuhan menjaminkan pengharapan yang pasti. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, pengharapan dalam ribut tofan, hope in the storm. Tuhan menjaminkan penyertaan yang pasti. Tuhan menjaminkan kemenangan. Tuhan menjaminkan doa dijawab. Tuhan menjaminkan kesejahteraan, damai sejahtera. Dan Tuhan menjaminkan keselamatan. Dalam apapun jalan hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan memberi kita kedamaian. Yang pasti, Anda dan saya akan diselamatkan bila berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika Yesus hari ini yang kita sembah pada hari ini, Yesus yang sama yang murid Yesus sembah pada masa itu, yang mereka panggil masa itu, yang mengatakan, hanya mengatakan, Tuhan tolonglah kami, tolonglah kita binasa. Tuhan yang sama siap membantu, menolong, meneguhkan, menghidupkan kita, menyelamatkan kita dari pelbagai masalah hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, mendorongkan, menghibur kita bersama. Sesungguhnya ada pengharapan di dalam ribut tofan. Tuhan Yesuslah pengharapan yang pasti dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang telah disampaikan. Supaya firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menguatkan iman kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan, mengikuti Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang telah mendengar Tuhan, supaya hidup mereka Tuhan sentiasa menyenangkan-Mu, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu Tuhan menjadi terang, menjadi garam dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan berkati. Jumpa pada masa akan datang. Haleluya, puji Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Saya kena percaya dimanapun kalian berada pada saat ini, kita telah sama-sama diberkati lewat daripada praise and worship dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Yusuf sebentar tadi. Terima kasih kerana bersama kami dari awal sampai ke akhir, dan ibadah kita sampai di sini saja. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Bapa. Kau telah menyatukan hati kami ya Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa. Terima kasih buat platform ini ya Tuhan, dan terima kasih Tuhan kerana Engkau telah berada bersama kami dari awal sampai ke akhirnya Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa, kami yakin Bapa Engkau berada di tengah-tengah kami Bapa, dan kami tahu ya Tuhan, nothing gonna stop us Tuhan for praising and worshiping Lord Jesus. Terima kasih juga buat firman telah disampaikan oleh Pastor Yusuf sebentar tadi ya Tuhan, dan biarlah Bapa message yang disampaikan olehnya ya Tuhan akan terus menjadi pedoman kami, terus menjadi inspirasi kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan dalam rencana Engkau. Haleluya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk semua ya Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang bekerja ya Tuhan akan terus menjadi garam terang dimanapun mereka berada, dan yang belajar terus akan diberi motivasi yang baru ya Tuhan, dan minggu-minggu yang akan mendatang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Thank you semua kerana bersama kami dari awal sampai ke akhir. Kita jumpa lagi minggu hadapan di masa yang sama, di platform yang sama. Thank you so much. God bless. Have a blessed week ahead, dan stay safe. Bye.